حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 83. Betul ya, 83 ya. Di dalam pembahasan adab. Qala al-muallifu hafizahullahu taala ad-darsus samin. Pelajaran yang ke-8, wa min adabil kalam, termasuk dari adab pembicaraan, an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Siapa namanya Abu Hurairah? Ingat tak? Bukan Bang Nazri. Abdurrahman. Iya, Abdurrahman bin Abdurrahman bin Iya, Abdurrahman bin Sakhar. Baik. Dari mana dia? Iya, dari Yaman. Tinggalnya di mana? Iya, tinggalnya di Madinah. Jadi Amir Madinah, Gubernur Madinah. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Baik. Sebagaimana di dalam hadis itu juga dan hadis-hadis yang lain, yaitu apa? Siapa yang boleh menyebutkan contoh ucapan yang baik adalah sedekah? Apa aja ucapan yang baik itu maksudnya? Iya, betul. Mengucapkan salam, menjawab salam. Apalagi ucapan yang baik? Mengucapkan apa? Mengucapkan apa? Bila orang bagi barang kita kata. Iya, ucapan jazakallah khairan. Cuma jelas ini tadi tidak disebutkan dalam hadis. Di antaranya apa? Tasbih. Iya, tasbih adalah sedekah, tahmid, takbir, tahlil adalah sedekah. Ada lagi? Apalagi yang disebut di dalam hadis di antaranya Ahmad? Disebutkan di dalam hadis-hadis itu, Mukbil apa? Ucapan yang baik adalah sedekah. Di antara ucapan yang baik apa saja yang disebutkan dalam hadis-hadis itu? Apa itu? Ingat. Wa amrun bi ma'rufin shadaqah wa nahyun an munkarin shadaqah. Baik. Memerintahkan pada yang ma'ruf sedekah, melarang dari yang mungkar sedekah. Mungkin kita lihat ada teman makan atau minum tangan kiri, ya kita ingatkan. Nabi menyuruh makan minum tangan kanan. Karena yang pakai tangan kiri adalah siapa kata? Apa? Iya, setan yang minum dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri. Nah, itu juga bagian dari bersedekah kita, membantu dia. Nastafidu minal hadis. Hadis ini riwayat Muslim tadi ya, hadis Abi Hurairah ya. Aywa, Muslim. Baik, kita ambil faedah dari hadis ini. Yang pertama, annal muslim yatakallamu bil kalami thayyib. Muslim itu berbicara dengan perkataan yang baik. Bagaimana kita tahu perkataan itu baik? Dari mana kita tahu ini baik atau tak baik? Mungkin di sebagian negara mencaci maki pun mungkin dianggap baik, mungkin nggak tahu kita. Berarti gimana kita tahu itu baik? Dengan cara apa? Dilihat dari apa? Berarti dinilai dari apa? Bukan itu, bukan ya. Dilihat dari mana kita tahu ini ucapan baik atau tak baik? Apa? Yaitu apa? Dilihat dari apa? Dari apa? Membuat orang itu merasa baik. Mungkin. Tapi apa? Ada yang lebih kuat untuk kita tahu ini baik atau tidak. Yaitu apa? Dilihat dari dalil-dalil. Dilihat dari Al-Quran, dilihat dari As-Sunnah. Nah, dari Quran kita tahu menyakiti hati orang itu buruk. Menghibur orang itu baik. Baik. Demikian pula dilihat dari akal sehat. Akal yang sehat ya, bukan akal yang rusak. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Perkara dikatakan ma'ruf, baik, adalah apabila syariat mengatakan itu baik. Atau memang apa? Akal sehat mengatakan itu baik. Ada enggak akal sehat yang mengatakan mencaci maki orang lain, engkau adalah khinzir, baik? Enggak ada kan? Tak ada. Akal sehat akan mengatakan, oh, ini buruk, ini mencaci maki orang.
Baik. Tapi kalau misalkan ada orang dikatakan engkau bagaikan singa, biasanya akal sehat mengatakan ini pujian atau celaan? Engkau bagaikan singa. Akal sehat biasanya memahaminya apa? Pujian atau celaan? Iya, pujian biasanya, karena dilihat dari sisi apa? Dilihat dari sisi pemberani. Bukan karena tak pernah cukur rambut, bukan. Biasanya akal sehat paham, dikatakan asad, yaitu apa? Pemberani, ini pujian. Hatta dalam bahasa Inggris. Nggak tahu bahasa Inggris istilahnya apa itu? Apa? Ya, Lionheart. Itu pujian. Orang yang berhati singa. Bukan maksudnya hatinya tak pernah cukur rambut, bukan. Orang paham, ini pujian. Nah, dilihat dari akal sehat. Yang akalnya sehat, memang bukan akal yang sudah rusak. Yang kedua, annal kalamat thayyib shadaqatun wa ajr. Bahwasanya ucapan yang baik merupakan sedekah. Karena apa? Kita memberikan hiburan pada orang lain, atau memberikan manfaat pada orang lain, menguatkan hati orang lain, atau juga apa? Mencegah orang lain berbuat kesalahan. Jadi kita sudah bersedekah pada dia. Ajar dan mendatangkan pahala. Baik. Allah Ta'ala mengatakan, innallaha la yadlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan amalan walaupun seukuran dzarrah. Kalau itu adalah kebaikan, maka Allah akan melipat gandakannya dan memberikan kepadanya dari sisinya pahala yang agung. Walaupun seukuran dzarrah. Sementara ucapan yang baik boleh jadi nilainya adalah lebih besar dari dzarrah. Menghibur orang, menyemangati orang, dan seterusnya. Nilainya besar sekali. Satu dzarrah saja, ukuran yang paling kecil, itu pun pahalanya dilipat gandakan. Apalagi yang amalannya lebih besar lagi. At-takwim, penilaian. Halaka ajrun in takallamta bil kalamit thayyib. Apakah Anda mendapatkan pahala jika Anda berbicara dengan ucapan yang baik? Muhammad? Ya, itu apa? Mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua, hal alaika ismun in takallamta bil kalamil qabih. Apakah engkau tertimpa dosa jika engkau berbicara dengan buruk? Ya. In takallamtu. Apa artinya? Iya. Alayya ismun. Ya, saya terkena dosa jika berbicara dengan perkataan yang buruk. Yang ketiga, hal assalamualaikum kalimatun thayyibah. Assalamualaikum ucapan yang baik kah? Naam, assalamualaikum kalimatun thayyibah. Iya. Yang terakhir di sini, hal dzikrullahi minal kalamit thayyib. Apakah dzikrullah termasuk ucapan yang baik ya? Baik. Seperti yang Nabi sebutkan tadi, kullu inna fi bikulli tasbihatin shadaqah wa bikulli tahmidatin shadaqah. Sekedar mengatakan subhanallah, ini pun sedekah. Mengucapkan alhamdulillah juga sedekah. Sedekah pada diri sendiri. Kita masuk ke muka surat berikutnya, 84. Adar sutasi, pelajaran yang ke-9. Wa min adabil kalam, termasuk dari adab pembicaraan. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang, yaitu sekelompok lelaki, menghina, yaskhari itu menghina atau merendahkan, min qaum dari sekelompok lelaki yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum, karena boleh jadi mereka, yaitu yang dihina, lebih baik daripada mereka, yaitu yang menghina. Wala nisa'um min nisa', demikian pula jangan para wanita mengejek wanita yang lain. Asa ayyakunna khairan minhun, karena boleh jadi mereka yang dihina lebih baik daripada mereka yang menghina. Ya? Ini rawahu apa? Yang mana? Ini Muslim. Wala talmizu anfusakum, jangan kalian menyindir diri kalian sendiri. Maksudnya adalah menyindir saudara-saudara kalian. Kenapa menyindir saudara kalian Allah katakan anfusakum?
Karena apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah kaum mukminin itu bersaudara. Jadi kalau kita menghina saudara kita, hakikatnya kita menghina diri kita sendiri. Karena Rasulullah mengatakan masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama salil jasadil wahid. Gambaran kaum mukminin dari sisi saling menolong, saling menyayangi dan saling membantu di antara mereka bagaikan satu badan. Jadi kalau kita menghina mereka, hakikatnya kita menghina diri sendiri. Wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian saling memanggil dengan julukan-julukan, yaitu alqab al-qabihah, julukan-julukan yang buruk. Jadi di sini ada beberapa adab. Adab yang pertama, adamu taskhiril ghair. Adamu sukhriyatil ghair, tidak boleh mengejek orang lain. Apa contoh mengejek orang lain selain menyebutkan apa itu istilahnya kamus zoo itu, kamus hewan-hewan. Mengejek orang lain contohnya apa ya? Wahai IQ 10, misalkan kan. Einstein katanya IQ 200 betul, entah tak tahu, tapi dia jarang sikat rambut. Baik, kalau ada teman yang diejek wahai IQ 20 ini menghina, menganggap akal dia itu buruk sekali, tak boleh. Tapi kita doakan baik-baik, Allah yaftah alaik, semoga Allah membukakan ilmu dan kepandaian untukmu. Tidak boleh kita mengejek dia, mengolok-olok dia. Wahai kaki pincang, misalkan, naudzubillah. Jangan-jangan suatu saat kita yang terkena bencana itu, boleh jadi. Maka jangan suka mengejek. Wahai pendek, wahai tinggi, wahai kurus ceting. Oh, tak boleh. Itu tak boleh, kasihan, ya. Alqab, julukan-julukan. Wahai muka kata, wah tak boleh macam itu. Wahai muka mengantuk, tak boleh. Tapi doakan baik-baik, semoga badannya segar, semoga apa itu diberi rezeki vitamin C yang cukup sehingga mukanya segar, misalkan. Atau apa? Wahai negro, wahai kulit hitam, itu tak boleh mengejek macam itu. Demikian pula antar wanita tak boleh. Kadang wanita mengejek macam apa ya? Wahai rambut Maggie, oh, tak boleh, kasihan. Nanti sedih dia. Mungkin wanita suka rambut yang lurus atau yang entah macam mana. Tapi yang mungkin lahir di beberapa negara itu sejak lahir memang rambutnya macam itu, harus dikasihani, bukan malah diolok-olok, diburuk-burukkan. Karena al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalan. Kalau kita suka mengejek orang, boleh jadi Allah menghukum kita dengan musibah yang sama, akhirnya gantian kita yang diolok-olok dan diejek. Baik. Wala talmizu anfusakum, jangan menyindir-nyindir teman kalian. Apa itu contoh menyindir apa? Wahai yang pandai berhutang tapi tak pandai membayar. Oh, kasihan. Kecuali kalau memang orangnya jahat, suka hutang tapi memang dia malas membayar, setiap kali ada duit malah dipakai untuk lari ke genting. Ke genting main apa ke genting? Buat apa ke genting? Kalau ke genting cuma untuk mandi, ke genting untuk apa? Judi. Sudah pernah menang belum? Iya. Kalau punya duit tapi malah untuk berjudi, dia boleh disindir. Orang yang pandai berhutang tapi tidak pandai membayar. Tapi yang memang dia tak mampu membayar karena memang belum rezekinya, dia sudah berusaha bekerja tapi belum mampu bayar hutang. Ini tidak boleh kita sindir-sindir, kita ejek-ejek, tak boleh. Baik. Sekarang kita masuk nastafidu minal ayah. Kita ambil faedah dari ayat ini. Yang pertama, annal muslima la yaskharu minal muslim. Seorang muslim tidak boleh menyindir muslim yang lain. Karena kita satu badan, saling menolong, saling membantu, saling menutup aib, bukan malah memburuk-burukkan saudaranya. Yang kedua, wa annatana buzabil alqab haram. Saling memanggil dengan julukan-julukan, maksudnya adalah apa? Julukan yang buruk-buruk. Kalau wahai orang pandai, wahai orang cerdik, atau apa ya, wahai yang arif, ini mengejek tidak? Nah, ini bahasa yang baik. Yang penting orangnya memang layak untuk dipanggil macam itu. Baik. Bagaimana kalau diejek? Wahai yang kehabisan sabun sehingga tak pernah mandi, itu mengejek kah memuji?
Iya, mengejek. Hari ini udah mandi belum? Udah? Oh ya sudah. Baik. Yang julukan yang buruk-buruk itu haram, kecuali untuk orang yang memang secara syariat dia boleh diburuk-burukkan. Seperti apa? Syaitan. Allah memanggilnya dengan apa? La'anahullah. Semoga Allah melaknat dia. Atau ar-rajim, syaitan yang terkutuk. Nah, itu boleh, tidak mengapa. Sesuai dengan yang Allah ajarkan. At-taqwim, penilaian. Yang pertama, hal tunadi akhaka bila qabin la yuhibbuh. Apakah Anda memanggil saudara Anda dengan julukan yang tidak dia sukai, ya? La ana la unadi akhi bila qabin la yuhibbuh. Apa artinya? Tidak, saya tidak memiliki saudara saya. Ya, julukan yang tidak dia sukai. Seperti apa? Wahai pincang, wahai buta, wahai ya bahasa-bahasa yang buruk, wahai si bungkuk misalkan, itu tidak boleh. Baik. Yang kedua, hal taskharu min akhikal muslim. Apakah Anda mengejek saudara Anda yang muslim? Siapa? La ana la Askharu min akhika min akhi. min akhil muslim. Artinya apa? Tidak, saya tidak mengolok-olok orang muslim. Iya, saudara saya yang muslim. Yang ketiga, hal taskharu min makhluqatillah. Apakah Anda mengejek makhluk Allah? Oh ya. Artinya apa? Makhluk Allah, iya. Berarti bukan hanya sesama manusia. Hewan pun tidak boleh diejek. Kalau tidak bersalah, kalau bersalah pembahasannya lain. Kalau kucing suka mencuri ikan, itu boleh diejek. Ini kucing pencuri, boleh. Tapi kalau dia tidak bersalah apa-apa, tidak boleh diejek. Seperti yang dicontohkan di dalam kitab apa itu? Tabaqat Syafi'iyah Kubra. Masalah memanggil anjing. Dikatakan, anjing kamu. Itu niatnya mengejek tak boleh. Tapi sekedar menyebutkan memang dia hewan ini adalah anjing, itu tidak mengapa. Cuma sekarang pertanyaannya adalah kalau kucingnya tak punya ekor, biasanya dipanggil apa? Kasihan juga ya kita panggil kontot gitu ya. Kasihan. Cuma dia tak paham bahasa kita maka tak marah dia itu. Sebaiknya apa? Dikasih nama yang lain. Kasihan dia itu. Kemudian yang berikutnya, ya kita tukar yang lebih baik. Jangan-jangan Allah tak suka kalau kita memanggilnya dengan aib atau cacat yang dimiliki kucing itu. Kasihan. Kalau bagi nama kasihan. Kasih nama kasihan. Si kucing tak pernah marah dipanggil kasihan. Manggilnya macam mana? Yan gitu. Panjang-panjang susah dipanggil. Kasih nama pendek-pendek. Kemudian yang keempat, hal ta'rifu isma zamilika wa kuniyatah. Apakah Anda tahu nama rekan Anda dan kuniyahnya? Apa? Antum aja. Naam, ana a'rifu isma zamili wa kuniyatah. Ayo, nama tahu, biasanya semuanya insya Allah tahu. Kalau kunyah rata-rata sudah pada tahu belum ya? Mungkin sebagian sudah tahu, sebagian tak tahu. Kunyah antum apa? Abu Isa, Abu Yusuf, Abu Bakar. Macam sudah tukar, nggak apalah boleh. Abu Sa'id, Abu siapa? Abul Abbas. Abu? Macam berubah dulu siapa? Tapi nggak apa ditukar pun boleh. Sudah lama? Sebelum itu ada yang lain. Sih nggak apa ditukar, nggak apa boleh. Tak apa ada 2-3 tahun nggak masalah. Siapa Abu Muhammad? Iya dulu Abu Muhammad. Sih boleh. Siapa namanya Utsman bin Affan punya 3 kunyah, boleh. Tengok mana yang sesuai dan seterusnya. Atau punya kunyah Abu siapa?
Atau nanti cari dulu. Cari nama sahabat atau nama nabi misalkan atau nama malaikat boleh. Tidak mengapa. Baik. Kemudian yang terakhir di sini, halil muslim yunadi akhahu, ini lompat. Ayo. Ma huwa smuk wa ma hiya kunyatuk. Ini tadi ya kita sudah menjawab. Apa namamu? Yaitu siapa namamu dan siapa kunyahmu. Yang terakhir, apakah muslim itu memanggil saudaranya bi asma'il hayawanat dengan nama-nama hewan? Gimana jawabannya? Jawabannya? Anak Al-muslim la al-muslim la yunadi akhahu bi asma'il hayawan. artinya Muslim tidak memanggil saudaranya dengan nama hewan-hewan. iya, yang biasanya untuk penghinaan. Baik. Tapi kalau yang berisi kemuliaan tidak mengapa, seperti nama ulama salaf, apa itu Al-Lais bin Sa'ad, ulama Mesir. Lais bin Sa'ad, apa arti Lais? Apa arti Lais? Ada yang ingat? Lais apa? Sama dengan apa? Asad, yaitu singa. Boleh. Nah, itu nama yang bagus. Baik, tidak mengapa. Nama-nama yang berisi pujian itu boleh, tidak mengapa. Seperti ulama Yaman, muridnya Ibnu Abbas, seperti apa tabi'in ya. Dipanggil Tawus bin Kaisan. Tawus apa artinya Tawus? Tawus artinya apa? Burung merak. Oh, Masya Allah ya namanya. Burung merak. Baik. Dan seterusnya. Ilahuna wallahu a'lam. Kalau yang pakai nama ikan jarang ya, nama ikan. Contohnya apa ya? Itu jarang ya, Ba'ir atau Natoh atau Jamal itu jarang. Tapi Jamal itu keindahan, tak mengapa. Tapi kalau Jamalun entah ada atau tidak ada. Kalau yang ikan ada tak ya? Nama ikan. Untuk orang dipanggil nama ikan. Matjerung, oh, kasihan dipanggil matjerung. Tapi lebih besar daripada dipanggil apa itu? Matbilis. Macam kurus sangat.